Dan yang lebih lagi dibilangnya, and above all, si Aslani ini bisa long ball bagus banget, dan ini adalah jenis umpan yang sangat sesuai dengan karakter Lukaku. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk cerewetin klub favorit gue yang sedang menjadi primadona media-media Italia terkait bursa transfer. Gue harus menarik kata-kata gue yang bilang Intermart nih, karena sampai dengan detik ini lebih banyak pemain masuk dibandingkan pemain keluar. Mohon maaf. Yang menjadi bahan perbincangan media-media Italia sangat banyak nih topiknya. Pertama, ada yang bilang bahwa Inter sedang memuncenkan diri. Italian Munchen ya. Munchen kan selalu merekrut pemain-pemain terbaik di liga gitu dari klub-klub rival. Kalau Inter sejauh ini udah merekrut Onana, kiper terbaik Ajax dalam beberapa tahun terakhir, walaupun kemarin setelah skorsing doping agak menurun. Kemudian Inter sudah mendapatkan pemain terbaik Roma musim lalu, Mkhitaryan, pemain terbaik Empoli musim lalu, Pak Aslan, dan kita mendapatkan top skor Chelsea musim lalu, Lukaku. Dan sejauh ini kita ada negosiasi dengan 3 pemain, Belanova, pemain terbaik Cagliari musim lalu, dan pemain terbaik Juventus musim lalu Dybala, dan pemain terbaik Torino musim lalu Bremer. Kalau Dybala bahkan bukan pemain terbaik Juventus musim lalu ya, pemain terbaik Juventus beberapa tahun terakhir bahkan. Itu berita topik yang juga sedang diangkat oleh media-media Italia. Tapi uniknya adalah Lukaku direkrut statusnya pinjaman, Mkhitaryan free, Onana free, Aslani pinjaman, Belanova gue nggak tahu statusnya gimana. Dybala dan Bremer, Dybala free, Bremer nggak tahu berapa. Marotta emang masterclass banget untuk urusan beli-beli pemain, bisa negosiasi dapat murah-murah gini. Sementara dari Gazzetta diangkat topik juga bahwa ini adalah pertarungan attack antara Inter dan Juve untuk perebutan Scudetto. Di Inter ada Dzeko, Lautaro, dan Lukaku yang masih disebut terbaik ya, bahkan belum ada nama Dybala di situ. Sementara di sisi Juventus juga gila. Selain ada Vlahovic, Chiesa kembali dari cedera, dan ada Di Maria yang sebentar lagi bergabung di Juve. Jadi 2 tim dengan lini depan terbaik kalau menurut versi Gazzetta adalah Inter versus Juve. Kalau teman-teman setuju atau enggak, dan ini belum Dybala, gimana ada tambah Dybala. Tapi ngomong-ngomong strategi formasi, ada banyak kan versi Sky Sport. Gue setuju sih versinya si Tutto Sport. Dia membagi formasi 3-5-2, gue yakin tetap 3-5-2, tidak mungkin 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tutto Sport memberikan gambaran pemain inti musim depan. Di backnya ada di kipernya ada Onana, backnya Milenkovic dan Bremer, kemungkinan ini masih bintang 2 karena belum deal, dan mereka menganggap Skriniar akan cabut. Ini 3 back utama kita. Kemudian di lini tengah tidak ada perubahan selain di kirinya Gosens. Di lini depan lebih ke Lukaku dan Lautaro. Sementara di cadangannya sangat mengerikan. Ada Handanovic, kemudian ada De Vrij yang masih diperkirakan Tutto Sport akan menjadi bagian lini pertahanan, dan menurut gue ini sangat bagus kalau kita punya De Vrij dan Milenkovic dan Bremer, artinya cadangan back kita lebih bagus dibandingkan musim lalu. Karena De Vrij bisa ngisi back tengah, kemudian Bremer di kanan juga bisa. Kemudian lini tengahnya jelas beda banget sama musim lalu. Kita punya Aslan dan Mkhitaryan, di sebelah kanan ada Belanova, dan di lini depan ada Dybala berduet antara dengan Korea dan Dzeko. Gua setuju banget dengan Tutto Sport yang ini, lebih masuk akal. Kalau teman-teman setuju atau enggak? Kemudian tentu saja yang paling rame dari media-media Italia kemarin dan hari ini adalah tentang perekrutan 2 pemain baru Inter yang kemarin baru saja diresmikan. Baru saja ada rilis juga videonya yang sangat amat sederhana. Kayaknya Inter benar-benar bangkrut. Dulu bagus banget kalau video-video penyambutan. Sekarang videonya Lukaku pakai selfie, si Zhang. Sekarang videonya Aslani pakai videonya Lukaku, gila loh. Ini si Lukaku jadi ngasih komentar bahwa dia kagum sama Aslani dengan usianya 20 tahun, cuman attitude-nya, cara berpikirnya itu sangat matang gitu ya. Jadi ini, tapi ini jelek banget sih video perekrutannya kita, video penyambutannya. Nah, yang menarik seperti yang gue bilang tadi di videonya si Aslani, diem-diem ternyata di situ di tag Belanova. Jadi ternyata Belanova akan tes medis teman-teman di hari Senin kemungkinan besar, dan di hari Senin juga Mkhitaryan dan Onana akan ada pengumuman resmi. Aslani juga mendapatkan banyak perhatian dari media-media di Italia.
ada dari Gazeta memberikan gambar Brozovic dengan Aslani, disebutnya teacher and student gitu ya, jadi ini guru dan murid. Gazeta juga menekankan bahwa Aslani ini akan menjadi pelapis Brozovic yang sangat amat ideal, bahwa dia masih muda, punya ruang yang sangat besar untuk perkembangan, untuk improvement gitu ya, dan punya personality yang bagus seperti yang Lukaku bilang, dia usianya 20 tahun cuman cara berpikirnya, cara bersikapnya sangat matang. Dan yang lebih lagi dibilangnya, and above all, si Aslani ini bisa long ball bagus banget, dan ini adalah jenis umpan yang sangat sesuai dengan karakter Lukaku yang cepat, kuat gitu ya. Jadi Aslani ini di media-media Italia menyebutkan bahwa benar-benar sesuai kebutuhan Inter banget. Aslani sendiri ketika di konferensi pers dia bilang, I'm watching all the games, saya melihat semua game, semua pertandingan, dan saya berusaha untuk mencuri rahasia setiap pemain tengah terbaik di dunia. Dan saya sangat beruntung sekarang bisa bermain bersama Brozovic, artinya saya bisa belajar langsung dari ahlinya. Luar biasa banget Aslani. Zanetti juga nge-repost videonya Biasin nih. Ternyata dulu Aslani pernah foto bareng Zanetti, jadi ada kemungkinan juga Aslani mungkin Interisti juga sejak kecil. Dan tentu saja media Italia nggak akan ketinggalan untuk ngebahas Lukaku lagi, apalagi kemarin baru aja resmi banyak banget cover-cover media Italia menggunakan gambar Lukaku. Romelu Raja ini kembali dan akhirnya memilih nomor 90. Lukaku mengatakan, I will do better than before. Gue akan melakukan yang terbaik dibandingkan sebelumnya. Saya akan memberikan kebahagiaan dan gol. Saya berjanji. Terus Lukaku statementnya sangat jelas bahwa peminjaman saya ini sebetulnya impossible, sebetulnya mustahil. Tetapi Zhang dan Inzaghi sangat penting buat saya, dan ini adalah rumah saya gitu ya. Jadi dia merasa bahwa transfer ini adalah keputusan yang sangat jeli, sangat bagus, dan sangat dipengaruhi oleh Zhang dan Inzaghi. Untuk dari media-media Italia itu tadi teman-teman. Untuk gosip transfer lainnya, sejauh ini Inter masih menolak penawaran dari Paris Saint-Germain 60 juta plus pemain. Dan selain Paris Saint-Germain, Skriniar saat ini juga diincar oleh Chelsea. Chelsea ternyata butuh back, memang jelas sih dia ditinggal Rudiger, tapi Chelsea pilihannya dua, antara De Ligt-nya Juventus atau Skriniar. Bahayanya adalah kalau Juve sampai ngambil De Ligt, berarti Juventus butuh back dan kemungkinan akan berebut dengan Inter untuk mendapatkan jasa Bremer nih. Tapi Juventus lebih milih dua nih, mereka punya dua opsi antara Bremer dan Koulibaly. Gue nggak tahu kenapa Inter malah nggak ngincar Koulibaly ya, lebih suka Bremer. Mungkin ngincarnya masa depan ya. Kita nggak mau cari back tua gitu ya. Kemudian berita menarik lainnya adalah Korea diincar Napoli. Mereka butuh penggantinya Martens dan Insigne karena kemungkinan ditinggal dua pemain tersebut. Inter mematok harga 30 juta. Tapi menurut gue ini terlalu berbahaya karena musim depan Dzeko kontraknya habis, Lukaku balik. Terus Dybala juga ini belum tentu dapat. Bisa-bisa penyerang kita musim depan cuman Lautaro kalau kita ditinggal oleh Korea. Itu bahaya banget sih. Sementara Dybala beritanya terus simpang siur. Kemarin bilangnya Marotta minta harga turun. Kalau yang sekarang gua baca sebetulnya dengan Dybala harga sudah, untuk gaji Dybala udah setuju, sekarang tinggal negosiasi dengan agen. Dan Dybala tidak memberikan target waktu ke Inter. Dybala masih bersabar, masih liburan, tinggal nunggu Alexis Sanchez keluar. Inter segera ngasih penawaran baru untuk si agen. Nih agen yang bangke nih emang nih. Kemudian hari Senin tadi gue udah sampaikan bahwa akan ada official pengumuman untuk Mkhitaryan dan Onana. Belanova hari Senin juga akan ada medical check. Kemudian yang terakhir untuk jadwal teman-teman udah rilis untuk yang bulan Agustus. Bukan rilis pertandingannya ya, tapi jamnya. Kalau pertandingannya teman-teman udah tahu, nih gue tampilin. Untuk pertandingan pertama lawan Lecce mainnya 1.45. Kemudian lawan Lazio mainnya 1.45 juga. Ini waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada lawan Spezia jam 1.45. Lawan Cremonese 1.45. Terus lawan Milan jam 23, lawan Torino belum rilis. Ini yang masih bulan Agustus, tapi semuanya jamnya nggak ada yang jam sehat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita udah nggak sabar banget. Kalau tanggal 6 Juli atau 5 Juli seingat gue itu akan menjadi konferensi pers pertama Inzaghi bersama Marotta. Semoga udah ada beberapa pemain lagi yang deal. Dan Inter belum memperkenalkan Lukaku dengan baju baru gitu ya. Juga belum Mkhitaryan, Onana dan lain-lain, kayaknya barengan deh, direkrut dulu semua. Baru sekalian pengumuman untuk jersey baru Inter musim depan. Oke deh teman-teman, silakan komentarnya apakah setuju Inter sedang memunculkan diri
Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.